Enjoy the video. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Ahmadi. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang pasar modal. Jadi, apa sih pasar modal itu? Pasar modal itu merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh pendanaan untuk berbagai keperluan seperti pengembangan usaha, penambahan modal perusahaan, dan sebagainya. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan pendanaan dari masyarakat atau disebut dengan emiten. Sedangkan pembeli atau disebut dengan investor adalah pihak yang ingin menanamkan dananya di perusahaan-perusahaan yang berkinerja baik dan menguntungkan. Pasar modal di Indonesia dikenal dengan nama Bursa Efek Indonesia atau dikenal dengan IDX yang dikelola oleh PT Bursa Efek Indonesia. Kemudian kita di sini akan memahami produk yang diperdagangkan pasar modal. Jadi ketika perusahaan membutuhkan pendanaan, maka ada dua hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan melalui bursa, yaitu mencari pendanaan dengan cara mengalihkan sebagian kepemilikan perusahaan kepada investor atau dengan cara menerbitkan surat utang. Masing-masing pilihan memiliki konsekuensi yang berbeda terhadap kepemilikan perusahaan dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Pengalihan kepemilikan perusahaan kepada pihak lain akan berlangsung hingga perusahaan bubar atau ketika pemilik perusahaan membutuhkan dana dan hendak mengalihkan kepemilikannya lagi kepada pihak lain. Sedangkan untuk yang bersifat utang berlaku sampai jangka waktu tertentu, yaitu waktu yang disepakati antara pemilik perusahaan dan investor. Kemudian ada juga kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihan dari pengalihan kepemilikan perusahaan adalah dana yang diperoleh pemilik perusahaan relatif lebih besar dan biaya dananya relatif murah karena perusahaan tidak ada kewajiban untuk membayar bunga atau margin kepada investor. Sedangkan kelemahannya adalah sebagian kepemilikan perusahaan akan beralih kepada pihak lain yang kadang belum tentu memiliki visi dan misi yang sama dengan pemilik perusahaan yang lama. Sedangkan untuk penghimpunan dana dengan cara berutang, perusahaan akan menerbitkan surat berharga atau surat utang yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kewajiban tertentu kepada investor selama jangka waktu tertentu. Kelebihan penghimpunan dana dengan cara ini adalah kepemilikan perusahaan tidak akan beralih kepada pihak lain. Namun kelemahannya adalah biaya dana relatif lebih mahal dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Jadi itulah pengertian dari pasar modal. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirma Anita. Saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu Mirta Ahmadi. Jadi saya di sini akan membawakan materi yaitu produk-produk investasi. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, produk-produk investasi itu ada beberapa macam. Yang pertama, investasi secara langsung seperti saham syariah dan obligasi atau sukuk. Kemudian yang kedua itu investasi secara tidak langsung. Contohnya itu seperti reksadana. Kemudian yang bagian tiga yaitu produk lainnya yang merupakan kombinasi dari kedua klarifikasi tersebut seperti waran, right, dan produk derivatif lainnya. Sedangkan Bursa Efek Indonesia mendefinisikan bahwa produk-produk investasi di pasar modal itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama itu saham yang bersifat ekuitas, kemudian yang kedua obligasi atau surat utang. Kemudian yang ketiga, kombinasi dari kedua produk tersebut dapat berbentuk reksadana, exchange trade fund, efek berabun, aset atau IBE, dan produk derivatif. Kemudian di sini saya akan menjelaskan dari produk-produk tadi. Yang pertama saham. Saham merupakan bukti kepemilikan seseorang atau institusi di dalam sebuah perusahaan, sehingga orang tersebut atau institusi tersebut dapat mengklaim pendapatan dan aset perusahaan tersebut. Kemudian saham tersebut dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama saham biasa, memiliki karakteristik seperti dilikuidasi maka hak lainnya terakhir. Kemudian dapat rapat umum pemegang saham atau RUPS, memiliki hak suara proporsional. Kemudian berhak memperoleh dividen. Kemudian yang ketiga mendapatkan hak untuk memesan. Kemudian saham yang kedua yaitu saham preferan. Kemudian karakteristiknya bila perusahaan dilikuidasi
hak klaimnya diprioritaskan. Dalam rapat umum, pemegang saham tidak memiliki hak suara. Kemudian yang terakhir, berhak memperoleh dividen dengan jumlah yang tetap. Baik, cuman itu materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Kasmi. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu penjelasan produk-produk pasar modal. B. Obligasi dan suku. Obligasi adalah efek berbasis surat utang yang memberikan imbal hasil dengan jumlah yang tetap selama jangka waktu tertentu atau hingga jatuh temponya. Otoritas Jasa Keuangan menerangkan bahwa obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang yang bisa dialihkan kepada pihak lain dan merupakan komitmen dari penerbit obligasi untuk membayarkan bunga dan istilahnya dengan kupon setiap 3 atau 6 bulannya dan mengenai pokok utang pada saat jatuh tempo kepada pemegang obligasi tersebut. Terdapat beberapa jenis obligasi yaitu menurut Otoritas Jasa Keuangan, yaitu 1. Lembaga yang menerbitkan. B. Obligasi pemerintah diterbitkan oleh pemerintah pusat. B. Obligasi pemerintah daerah diterbitkan oleh pemerintah daerah. C. Obligasi perusahaan diterbitkan oleh perusahaan swasta atau disebut BUMN. 2. Pembayaran kupon. A. Zero kupon, pembayaran pokok dan bunga dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo. B. Fixed kupon, pembayaran besaran bunga atau kupon tetap hingga obligasi jatuh tempo. C. Floating kupon, pembayaran dibesarkan bunga atau kupon ditetapkan berdasarkan suatu acuan atau benchmark tertentu. 3. Sisi jaminan. A. Sport kupon, penerbit obligasi menjaminkan dengan kekayaan tertentu atau jaminan tertentu dari pihak ketiga. B. Unirkon bond, penerbit obligasi tidak menjaminkan dengan kekayaan tertentu tetapi dengan kekayaan penerbitnya secara umum. C. Dan masih ada beberapa jenis pengelompokan obligasi lainnya, yaitu suku. Berbeda dengan obligasi, penerbitan suku harus didasarkan oleh underlying aset, yaitu semisal proyek yang akan didanai dan skema akad yang didalami dapat berbentuk musyawarahkan, mudharabah, berbagi hasil dan kerugian, atau jual beli dan sewa, mubarabah dan tijarat, serta penerbit harus memenuhi fatwa DSN MUI dalam menjalankan operasional usaha. Reksadana merupakan sarana yang dipakai oleh manajer investasi untuk menghimpun dana masyarakat yang akan diinvestasikan dalam portofolio efek. Reksadana menjadi pilihan bagi pemodal kecil, pemodal yang tidak memiliki keluangan waktu dan keahlian dalam menganalisis risiko atau investasinya. Ada beberapa jenis reksadana menurut OJK, yaitu 1. Reksadana pasar uang. Kebijakan investasi reksadana jenis ini 100% pada efek bersifat utang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Reksadana ini cocok untuk investor dengan tujuan investasi jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. 2. Reksadana pendapatan tetap. Investasi reksadana jenis ini pada sekurang-kurangnya 80% pada aktivitas, yaitu efek bersifat utang atau obligasi agar menghasilkan tingkat imbal hasil returnas yang stabil. Risiko reksadana ini relatif lebih besar dari reksadana pasang uang. 3. Reksadana saham. Investasi reksadana ini pada sekurang-kurang 80% pada aktivitas, yaitu efek bersifat ekuitas atau saham agar menghasilkan tingkat imbal hasil return yang tinggi. Resiko reksadana ini lebih tinggi dari 2 jenis reksadana sebelumnya. 4. Reksadana campuran. Investasi reksadana jenis ini pada efek yang bersifat ekuitas dan efek bersifat utang. NAB suatu reksadana merupakan jumlah total dana yang dikelola oleh manajemen investasi yang dihitung dari total harga pasar atau atas aset saham, surat utang, dan deposito. Dalam portofolio suatu reksadana ditambah dengan biaya-biaya seperti pencadangan bunga dari surat utang atau deposito pada
portfolio dikurangi biaya-biaya operasional reksadana seperti biaya pengelolaan, biaya kustodi, pajak, dan lainnya. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Kurniawan. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang memahami para pemain pasar modal. Pelaku pasar modal adalah berbagai pihak yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam proses perdagangan surat berharga di pasar modal, dan pelaku tersebut mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan. Pelaku di pasar modal memiliki perannya masing-masing, yang dimulai sejak sebuah perusahaan akan melakukan penjualan sahamnya ke masyarakat hingga proses jual beli saham di bursa. Ada 3 lembaga yang dapat membuat peraturan atau ketentuan mengikat badan atau organisasi yang terlibat. Adapun ketiga lembaga tersebut adalah Bursa Efek, Lembaga Keliling dan Penjaminan atau LKP, dan Lembaga Penyimpanan atau Penyelesaian. Yang pertama, PT Bursa Efek Indonesia. Beberapa jasa yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia adalah: yang pertama itu jasa transaksi efek, jasa untuk melaksanakan jual beli efek di bursa. Yang kedua, jasa pencatatan, jasa pencatatan saham dan obligasi yang diterbitkan oleh Omnibus. Dan yang ketiga, jasa informasi dan fasilitas lainnya, jasa pemberian informasi kepada anggota bursa, kantor berita, dan media massa dan perusahaan. Baik, selanjutnya PT Keliling Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI menyediakan jasa keliling dan penjamin penyelesaian transaksi di bursa. Adapun secara spesifik jasa yang ditawarkan yaitu yang pertama, jasa keliling transaksi bursa seperti keliling dan penyelesaian transaksi ekuitas, dan yang kedua, jasa penjaminan yaitu jasa pemberian jaminan hak dan kewajiban anggota keliling sebagai akibat transaksi di bursa. Yang ketiga, jasa pinjam meminjam efek, jasa yang diberikan kepada anggota keliling untuk memenuhi kebutuhan efek supaya transaksi di bursa selesai, seperti short selling. Yang ketiga, jasa lainnya seperti jasa pengelolaan anggunan dalam bentuk uang atau efek yang tersimpan dalam bentuk online kolateral. Baik, selanjutnya PT Kustodian Sentral Efek di Indonesia atau KSEI. Peran dari KSEI antara lain melayani jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek seperti yang pertama, pengelolaan aset seperti pendaftaran pembukaan rekening efek, penutupan pemegangan rekening. Yang kedua, jasa kustodian seperti penyetoran deposit efek atau dana penarikan efek dan rekonsiliasi efek dana. Yang terakhir yaitu penyelesaian transaksi, pemindah bukuan rekening efek dan dana di KSEI seperti penyelesaian transaksi di bursa maupun di luar bursa. Baik, itulah tadi penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Adapun pelaku lainnya adalah pelaku lembaga dan profesi penunjang di pasar modal yang dikenal dengan emiten, manajer investasi, kustodian, akuntan, dan sebagainya. Adapun pelaku yang terlibat di pasar modal antara lain 1. Emiten. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, emiten adalah lembaga yang melakukan aktivitas penawaran efek atau melakukan penawaran umum untuk menjual efek kepada masyarakat menurut ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Efek tersebut terbentuk surat berharga seperti surat pengakuan utang, saham, obligasi, tanpa bukti utang, unit
investasi kolektif, kontak berjangka atas efek, dan lainnya adalah melakukan penawaran umum. Ada beberapa persaingan yang harus dilakukan oleh emiten, antara lain: 1. Menunjuk penjamin emisi atau lembaga yang membuat perjanjian dengan emiten untuk melakukan penawaran umum dengan atau tanpa keharusan untuk memilih efek yang tidak terjual. 2. Memanfaatkan jasa profesi penunjang seperti akuntan, notaris, konsultan hukum. 3. Memanfaatkan jasa dari lembaga penunjang seperti wali amanat. Emiten bermanfaat jasa wali amanat dan pemeringkat efek ketika menerbitkan efek bersifat utang. Bila saham perusahaan emiten dimiliki oleh dari 300 orang, modal di sektor perusahaan lebih dari 3 juta, maka perusahaan emiten tersebut dikelompokkan sebagai perusahaan publik. Emiten melakukan penawaran umum dengan tujuan untuk mendapatkan pendanaan yang dipergunakan antara lain untuk menambah modal kerja, untuk memperbaiki struktur modal untuk investasi seperti peluas pabrik, pembeli mesin, dan sebagainya. Halo, perkenalkan, nama saya Catherine Petrinau. Saya akan melanjutkan materi yang teman saya Firly bawakan yang berjudul pelaku yang terlibat di pasar modal. D. Investor, pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Pemodal ini disebut investor. Sebelum membeli surat-surat berharga yang ditawarkan para investor, biasanya melakukan penelitian dan analisa-analisa tertentu. Dalam hal ini, investor dapat menjual sahamnya sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain. Kapan saja di bursa efek, investor membeli saham sebuah perusahaan dengan tujuan yaitu: yang pertama, keuntungan. Keuntungan diperoleh seseorang institusi dari selisih antara harga pada saat saham dibeli dan harga saham pada saat dijual. Yang kedua, dividen, merupakan pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham perorangan yang besarnya sesuai dengan jumlah persentase saham yang dimilikinya. Investor di pasar modal bisa dibedakan antara investor perorangan dan perusahaan. Juga dibedakan menurut tujuan investasinya serta risiko yang bisa diterima oleh investor tersebut. Investor perorangan cenderung untuk berinvestasi dengan nilai yang tidak besar. Jangka pendek bertujuan untuk mengambil keuntungan atau mendapatkan capital gain. Dan dalam hal risiko cenderung lebih berani atau risk taktor. Contoh dari investor perorangan adalah investor yang ikut dalam program Yuk Nabung Saham Bursa Efek Indonesia yang bisa dimulai dengan nilai 100.000 per bulan. Selain pelaku, juga ada lembaga penunjang pasar modal, yaitu pertama Bank Kustodian, yang kedua Biro Administrasi Efek, yang ketiga Wali Amanat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Jadi di kesempatan ini saya akan melanjutkan materi ke-6, yaitu memahami mekanisme perdagangan di pasar modal. Pada bagian ini yang akan dibahas yaitu mekanisme transaksi pasar modal dan indeks saham di Bursa Efek Indonesia. Bagian A, mekanisme transaksi di pasar modal. Transaksi surat berharga saham dan obligasi di pasar modal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu transaksi pada pasar perdana, yang kedua transaksi pada pasar sekunder. Transaksi pada pasar perdana, investor membeli saham emiten pada saat IPO. Dana investor masuk ke emiten dan digunakan untuk kepentingan perusahaan. Proses pembelian saham dan obligasi di pasar perdana tidak berbeda. Yang kedua, transaksi pada pasar sekunder. Transaksi pembelian dan penjualan saham dan obligasi terjadi di antara investor, bukan antara investor dan emiten. Perbedaan keduanya adalah transaksi saham dilakukan melalui bursa, sedangkan untuk transaksi obligasi dilakukan tidak melalui fasilitas bursa atau over the counter. Anggota Bursa Efek merupakan perusahaan perantara perdagangan efek yang memiliki izin usaha dan otoritas jasa keuangan dan mempunyai hak untuk menggunakan
sarana Bursa Efek. Bagian B, indeks saham. Menurut PT Bursa Efek Indonesia, indeks saham adalah data statistik yang menggambarkan pergerakan harga sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan standar dan metodologi tertentu, serta dievaluasi secara periodik. Penggunaan indeks saham antara lain menggambarkan pergerakan harga saham secara keseluruhan, naiknya IHSG mengidentifikasi lebih banyak saham yang harganya naik dibandingkan yang turun. Begitupun sebaliknya. Sebagai patokan kinerja portofolio saham, bila investor ingin menginvestasikan dananya pada sektor keuangan, indeks yang tepat untuk digunakan adalah indeks sektor keuangan, bukan IHSG. Pengukuran tingkat keuntungan. Investor dapat melihat rata-rata kenaikan harga saham setiap tahunnya dengan melihat indikator IHSG selama 5 tahun. Selama 2004 sampai 2018, situasi ekonomi Indonesia mengalami kondisi yang berubah-ubah, naik dan turun seperti krisis ekonomi, baik karena perlambatan kinerja ekonomi di dalam negeri ataupun pengaruh dari luar negeri. Dan selama periode tersebut, IHSG mengalami peningkatan sebesar 795,29% dalam 15 tahun atau setara dengan 15,73% per tahun. PT Bursa Efek Indonesia mengembangkan beberapa indeks, diantaranya adalah yang pertama, indeks harga saham gabungan, merupakan indeks yang menunjukkan kinerja harga saham yang dicatat di papan utama dan papan pengembangan. Yang kedua, LQ45, indeks yang menunjukkan kinerja harga 45 saham yang mempunyai likuiditas tinggi, kapitalisasi pasar besar dan memiliki fundamental perusahaan yang baik. Yang ketiga, Jakarta Islamic Index, indeks yang menunjukkan kinerja harga 30 saham syariah yang berkinerja keuangan baik dan memiliki likuiditas transaksi yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kurniawan dan pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kesimpulan materi pasar modal yang telah dibacakan oleh teman-teman saya tadi. Jadi kesimpulannya adalah pasar modal adalah tempat di mana penjual dan pembeli melakukan transaksi dalam rangka agar penjual mendapatkan pendanaan untuk mengembangkan perusahaannya, yang mana pembeliannya ini berupa saham atau obligasi milik si penjual tadi. Pembelian saham dan obligasi ini dapat dilakukan oleh perorangan atau sebuah institusi dalam pengawasan OJK. Jadi itulah kesimpulan dari materi pasar modal tadi. Jika ada kesalahan kata dari teman-teman saya ataupun saya sendiri, saya mohon maaf. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton video kami tentang pembahasan pasar modal. Jika teman-teman semua ada pertanyaan, silakan teman-teman semua di komen section dan jangan lupa untuk subscribe, bagikan, dan like. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And